Jakarta yang memeriksa perkara pidana atas nama Nailong pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, kepada jaksa dipersilakan untuk membawa terdakwa memasuki ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa kami persilakan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah ditentukan. Ya, terdakwa, apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Baik, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Jaksa silakan menyampaikan dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi begini Yang Mulia, terdakwa ini pada tanggal 20 Januari 2025 itu bertempat di rumah terdakwa sendiri, itu sedang beristirahat. Lalu kemudian terdakwa merasa dirinya terganggu dengan suara-suara yang dikeluarkan oleh korban, sehingga kemudian itu membuat terdakwa merasa bahwa kehilangan kesabaran, sehingga terjadilah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi terdakwa ini sudah merencanakan hal ini, peristiwa pembunuhan tersebut Yang Mulia. Oleh karena itu kami dari pihak penuntut umum melihat ada fakta yang sudah kami periksa, mendakwa terdakwa melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Jadi begitu Yang Mulia. Baik, terima kasih jaksa. Pada terdakwa silakan menyampaikan kronologi kejadian. Jadi gini Yang Mulia, malam itu tanggal 20 Januari 2025 saya lagi beristirahat Yang Mulia. Tapi dia udah memicu suara berisik Yang Mulia, mengganggu ketenangan saya. Malam-malam sebelumnya memang dia juga sudah berisik. Malam-malam sebelumnya saya juga sudah merencanakan nih, kalau besok dia masih berisik lagi, saya mau membunuh dia. Malam itu 20 Januari 2025, akhirnya saya udah kehilangan kesabaran, saya lagi beristirahat merasa terganggu, maka saya langsung ambil pisau, melancarkan aksi saya untuk membunuh dia Yang Mulia. Saya membunuh di lehernya, terus saya mencincangnya, akhirnya saya membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian Yang Mulia. Gitu. Baik, terima kasih terdakwa. Kita sudah dengarkan dakwaan dan kronologis baik dari jaksa maupun dari terdakwa. Silakan sekarang jaksa mengajukan tuntutan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi Yang Mulia, kita sama-sama tahu kan ya, bahwa di KUHP itu ada pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Oleh karena tindakan dari saudara terdakwa ini menurut kami dilakukan secara berencana dan dilakukan secara keji, maka kami sebagai jaksa penuntut umum menuntut hukuman yang terberat kepada terdakwa dengan pidana hukuman mati. Yang Mulia, saya mohon bicara. Ya, silakan. Jadi begini Yang Mulia, ini Pak Jaksa ini bagaimana? Jadi kan kita tahu ini di KUHP itu pidana itu terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Itu di KUHP yang lama. KUHP yang baru itu kan ada pidana pokok, ada pidana tambahan, ada pidana khusus. Nah, pidana pokok itu sudah nggak ada lagi Pak Jaksa, itu hukuman mati. Itu paling tinggi juga pidana penjara. Jadi ya Yang Mulia mohon, jadi tidak mungkinlah dijatuhi pidana hukuman mati untuk klien saya ini. Saya jadi bicara Yang Mulia. Ya, Ini Yang Mulia, dalam pidana pokok yang baru kan juga memang ada ya, KUHP baru ada ini loh Yang Mulia, pidana pokok yang baru. Teman saya itu loh, dia ahli hukum Yang Mulia, dia di sekolah hukum di Jentera Yang Mulia. Saya tahu dari beliau Yang Mulia bahwa sekarang tuh ada yang namanya pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, sama ada kerja sosial Yang Mulia. Gimana kalau saya dituntut dengan kerja sosial aja Yang Mulia? Itu kayaknya lebih masif Yang Mulia. Anda belum saya berikan izin untuk berbicara. Maaf Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, mohon izin untuk bicara. Ya, silakan. Saudara penasihat hukum ini kayak nggak belajar hukum aja gitu. Hukuman mati itu tetap ada di KUHP yang baru. Jadi tidak ada ya. kami Anda tetap. mau saya berikan izin untuk berbicara. Tapi tidak ada. Sebentar dulu, hak saya untuk bicara ini Yang Mulia. Sudah tidak ada. Hukuman mati itu tetap Sudah tidak ada. Tidak ada. Ya, tolong semuanya diam, ini ruang sidang. Kalian kayak nggak belajar hukum aja sih. Kalian pikir saya nggak ngerti hukum? Saya ini hakim di sini. Berdasarkan KUHP lama, itu yang pidana tambahan itu ada 3. Yang pertama, pencabutan hak tertentu, yang kedua perampasan barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman putusan hakim. Lalu kemudian untuk pidana tambahan baru itu ada 6. Yang pertama ada pencabutan hak tertentu, yang kemudian kedua ada perampasan barang tertentu dan atau tagihan, yang ketiga pengumuman putusan hakim, 4 pembayaran ganti rugi, kelima pencabutan izin tertentu, dan yang keenam pemenuhan kewajiban adat setempat. Ini kalau misalnya kalian masih berdebat terus ini nggak selesai-selesai, saya minta kepada jaksa untuk menghadirkan saksi ahli. Jaksa tolong hadirkan saksi ahli. Baik Yang Mulia. Namun kami mohon izin Yang Mulia meminta waktu selama 3 jam supaya kami bisa mengontak saksi ahli dan menghadirkannya di persidangan. Mohon izin, apakah diberikan izin? Ya, baik. Kita sidang, kita skor selama 3 jam.
Baik, skor saya cabut. Sidang kita lanjutkan kembali. Bagaimana? Saksi ahli sudah siap? Baik Yang Mulia, kami sudah menghadirkan saksi ahli, namun dikarenakan saksi ahli ini sangat sibuk dengan kesibukannya, sehingga kemudian dia akan memberikan kesaksiannya secara online Yang Mulia. Apakah diizinkan Yang Mulia? Ya, silakan. Baik, kepada saksi ahli silakan ya. Yang Mulia, izinkan saya memberikan penjelasan sebagai saksi ahli terkait pidana mati dalam KUHP yang baru. Kami melihat kebutuhan untuk menempatkan pidana mati bukan sebagai hukuman yang mutlak, tetapi sebagai ultimum remedium atau pilihan terakhir. Dalam konteks KUHP yang baru, pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang artinya negara memberi ruang bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan, penyesalan, dan perilaku yang positif. Jika dalam masa itu ia menunjukkan perbaikan yang signifikan, maka hukuman tersebut dapat dirubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara waktu tertentu. Ini adalah bentuk keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini muncul dari kesadaran bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Terima kasih Yang Mulia. Loh, tuh kalian udah dengar sendiri kan pernyataan dari saksi ahli. Loh, sebentar Yang Mulia, ini teman saya, ini teman ahli hukum saya yang saya maksud tadi Yang Mulia. Dia juga ikut membantu saya mengelola sampai memasaknya Yang Mulia. Loh, kok masak? Kamu tuh gimana sih? Iya Yang Mulia, yang saya masak dan bunuh itu saya